Welcome back to Oke, jadi gue mau review satu barang lagi. Sebenarnya sudah pernah gue review, tapi waktu itu nggak jadi gue upload. Ya, ternyata itu barang yang gunakan berguna, yaitu gue pakai iPhone untuk sehari-hari, iPhone jadul, iPhone 8. Ini barangnya gitu. Dan gue pakai casing Lunatic Extreme atau Lunatic Tactic-nya, ini barangnya. Jadi casing ini gue pakai untuk kegiatan-kegiatan, karena kegiatan gue kebanyakan kegiatan di luar ya, kegiatan-kegiatan alam. Jadi gue membutuhkan handphone dengan casing yang super amat nyaman agar kalau gue jatuh handphonenya jadi nggak ada masalah gitu. Dan bener kejadian, jadi ini handphone casingnya sudah kejadian jatuh nih, pecah, jatuh nih, pecah tuh di sini nih, pecah. Dan itu juga sudah mulai ngeletek-ngeletek nih cat-catnya gitu. Ini juga nih ternyata di depan juga ceknya ngeletek-ngeletek, sehingga gue harus beli lagi. Jadi ini sangat membantu bagi gue kebayang ini jatuh dari motor ya, guling-guling gitu. Jadi gue kebayang kalau misalnya gue nggak pakai casing model begini, jadi bubur kali iPhone gue ya gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk beli lagi untuk mengganti. Dan ini dia, ini kalau kalian beli Lunatic Tactic Extreme, Lunatic Tactic Extreme, jelas dia kacanya memang Corning Gorilla Glass. Ini detailnya nih di sini. Ini gue beli untuk iPhone 8 gue, tapi PNP juga untuk iPhone 7. Kalau nggak salah juga PNP untuk iPhone SE 2020 gitu. Jadi ini gue akui pemakaiannya agak ribet karena dia harus pakai baut di ujung-ujungnya nih, tengah itu pakai baut. Jadi membukanya juga ada baut khususnya. Nah ini dijelaskan dalam produknya tahan terhadap cuaca ya, gerimis-gerimis, mudah-mudahan nggak terlalu kena air, shock and drop. Jadi kalau ada benturan, bantingan itu agak cukup aman harusnya ya. Ini bisa dilihat bentuknya juga keras. Ini yang udah ada nih ya. Sini karet, ini besi, ini pun juga besi, ininya karet lagi. Oke, kita unboxing ya. Kita unboxing. Ini bayangin Gorilla Glass aja udah pecah tuh. Ini kita unboxing. Pertama kita buka. Ada kayak selotip paten dari pabriknya, keras banget. Nah, sederhana bukanya. Nah, ini dibuka nih. Oke. Ini komponen tubi-tubinya nih. Mulai dari lapisan bawah, lapisan tengah, terus iPhone-nya, kaca, baru lapisan atas. Jadi memang protektif banget, melindungi banget. Terus ini kita buka kembali ke atas ya. Nah ini ada manual book cara penggunaannya. Lunatic ya, umum ya cara penggunaannya. Buka bautnya, lap dulu iPhone-nya, habis itu pastikan untuk tombol vibe getarnya juga sudah disesuaikan. Habis itu pasang. Setelah pasang, tutup semua bagian atas, dibaut kembali. Sederhana ya, nanti kita lihat cara masangnya. Ini kelengkapannya. Satu, kedua ada apa? Lap untuk mengelap LCD iPhone-nya sebelum dipasang. Lalu kita lihat ini barangnya. Nah, ini dia barangnya nih. Cukup keker, gagah gitu. Bagus juga sih ini kelihatannya. Terus dibukanya pakai baut. Bautnya juga ada. Nah, ini bautnya nih. Bautnya ada di sini nih. Bisa diambil di sini bautnya nih. Kasih lem juga tuh.
baut apa, obeng, sorry, mohon maaf, obeng. Nah ini obengnya, jadi ini tinggal dibuka di sini nih. Teng. Buka sini aja tuh. Nah itu bisa dibuka. Baut 1 kita buka, baut 2. Ini kunci L ya, kayak buat di sepeda-sepeda nih kunci L. Baut 3, baut 4, baut 5, ini juga baut 6. Oke, selesai, tinggal kita buka. Nah ini dia, buka nih kacanya, terus nih ininya, dan ini ada baut cadangan kalau misalnya bautnya hilang, dan ini ada dusnya. Oh ini agak berbeda ya, ini lunatic nih kayaknya udah agak lama kali ya, ya karena ini dulu dibikin pas iPhone 8 rilis ya. Jadi kalau yang lama itu ada kayak motif heksagonal gitu ya. Ini enggak ya. Sebentar kita bandingin ya antara yang lama yang baru ya. Oke, ini dua udah kita jajarkan. Nah, kita akan coba pasang lagi. Ini yang baru tadi udah kita buka. Sekarang kita buka yang lama ya. Yang lama sama kita bukanya pakai ini aja nih. Kunci L ya, Pak obeng. Kita buka satu-satu. Ini juga kita buka satu-satu. Dua, 3, semuanya baik yang baru ataupun yang lama ada 6 baut. Warning Gorilla Glass. Kalau nggak salah nih yang lama ini saya ada satu baut yang udah dol ya. Jadi agak ngeliuk-ngeliuk. Makanya ini nih yang ujung nih. Nah, bener kan? Jaga ini ya. Oh, tapi bisa sip. Nah, ini kita buka yang lama. Oke. Nih pecah ya. Karena jatuh nih. Motor jatuh, ngegeluk nih. Ya, ini kita buka. Nah, ini iPhone-nya kita buka. Oh, ini meninggalkan kaca di sini nih. Saking udah pecah juga nih. Ya, ini pasangannya di sini nih. Sini nih. Wow. Oke, kita ya. Terus kita buka. Oke, serpihan pecahan kaca halusnya itu masih ada ya. Kita ini pelan-pelan. Nah, ini kita lap dulu. Pastikan ya kalau sebelum ini kita lap, kalau misalnya ada minyak kayu putih bisa pakai minyak putih, atau ini saya pakai disinfektan. Nih, saya oles di sini. Ini tinggal saya lap. Oke, selesai. Belakangnya juga kita bersihin juga aja sekalian mumpung lagi dibuka, karena ini pasti handphone jarang-jarang saya buka nih, mumpung sekali buka. Kebayang ya kalau nggak pakai casing ini, LCD saya sudah pecah.
Nah, ini dia. Oke. Handphonenya udah bersih. Nah, ini tadi saya bilang, ini yang lama. Kalau layarnya nggak ada perbedaan ya. Intinya sama sih ini sepertinya. Nah, sama ya. Pembedaannya agak seperti lebih besar gitu ya. Nah, yang perbedaan mencolok adalah di sini. Kalau yang lama tuh ada motif heksagonal, yang baru ini nggak ada ya, tulisan lunatic aja di sini tuh. Tapi overall ininya sama nih. Ini vibrator, mode getarnya atau silentnya sama di sini. Lubang kamera sama flash juga sama di sini. Lubang casan di bawah sama, audio juga di bawah sama. Bautnya 6 ya. Belakangnya tidak ada perbedaan signifikan, juga sama. Ini tadinya hitam semua tapi udah ngelotok. Yang ini nggak tahu nih ngelotok apa enggak. Oh, ini ada logo di sini nih. Sini nggak ada ya, di sini ada. Oke, kita pasang ya. Kita handphone yang baru. Ini kita singkirin dulu. Oke, ini handphone yang sudah bersih tadi. Jika dirasa sudah bersih, sudah mulus kembali, bisa kita langsung pasang. Kalau ini juga mau dilap juga nggak apa-apa. Jika dirasa kotor ya. Ini yang penting ini jangan sampai ada pasir. Ini lubang untuk speaker. Lumayan terganggu kadang-kadang. Kita pasang ya di sini. Pasangnya dari sini, karena ini ada tombol 3 ya dari sini. Terakhir di sini. Nah, sudah ngeplok ya. Nah, ini pastikan vibratornya sudah main silent mode atau getarnya juga udah mainnya on off sudah. Sudah PNP semua kepasang, kita lihat ininya sudah presisi juga nih, sudah sesuai. Sudah sesuai, kita baut ya. Kita baut di kacanya. Ini kacanya juga saya lap dulu sebelum pasang. Pastikan juga drop semua. Oke. Sudah kembali semua ke jalur-jalurnya. Kalau sudah semua, pasang coba lagi silent mode-nya, getarnya. Kalau udah oke, kita pasang kembali 6 bautnya. 1 2 3 5 6. Oke, langsung kita baut seperti biasa. Kunci tinggal putar ke kanan. Cara masangnya kunci yang atas dan bawah dulu, habis itu tengah. Nah, atas sudah, sekarang bawahnya. Nah, bener ngangkat sih. Nah, di bawah juga ngangkat. Terlalu kenceng, mundurin lagi, mundurin dikit. Nah, baru kita baut lagi ya. Nah, pastiin lagi, kita baut lagi ya, tengahnya juga. Oke, sama. Oke, baru kita kencang-kencangin lagi semua. Oke,
Sudah. Jadi kita tuh aman ya. Dikunci lagi, buka lagi, kunci lagi, buka lagi. Nah, ini kondisi fisiknya. Aman dari benturan, insyaallah. Ya kalau benturan jauh dari motor sih aman. Oke, sekian. Ini yang lama. Ini yang baru. Lunatik. Sekian dulu, bye.